saya minta Mas Soleh bantu doanya biar suaminya cepat sehat. Nah, soalnya ini kalau pakai obat saja itu kurang mempan karena ada sedikit gangguan. Ada yang gangguin. Radang sendi. Ya? Radang sendi itu yang sakit. Radang sendi. Iya, tapi ada gangguan, Mbak. Kalau yang sakit mah ini dari pikiran, yang penting pikirannya. Jadi walaupun bilang radang sendi apa, ya kan? Itu biasanya kalau radang sendi kasih obat juga sembuh. Tapi karena penyakit itu ada satu medis dan non medis. Itu enggak pandang bulu. Untuk siapa saja bisa kena. Namanya penyakit seperti itu medis dan non medis itu ada dari dulu sampai kiamat pun ada. Jadi non medis itu tetap ada. Contoh gambaran, kita kencing sembarangan. Nah itu juga kalau yang nggak kelihatan tuh dikencingin dia marah. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kalau kencing itu jangankan kok di selokan atau di mana, di kamar mandi, di masjid itu loh. Kadang-kadang jin ganggu. Tidur di masjid, mama di tempat pengimaman apa di mana, atau pindah di luar, sering kayak gitu terjadi. Itu namanya non medis. Jadi nggak kelihatan penyakitnya, nggak kelihatan, nggak semua orang tahu gitu. Dan umpama jin itu diperlihatkan itu nggak apa ya, manusia nggak mampu. Kita ngeliat jin tuh manusia nggak mampu, jarang jin tuh kelihatan tuh jarang. Kadang-kadang umpama kelihatan tuh minggu apa, bentuknya apa. Kalau langsung jin manusia nggak mampu. Kebanyakan nggak mampu langsung bisa lihat jin sebenarnya. Kadang kita itu nggak ngeh. Nah ini tak bawain garam, ya. Nanti sebagian sama Soleh diambil segegem aja, segegem itu untuk 3 hari atau sekali juga boleh lah. Coba nanti ditaburkan sini, ya. Arahnya kayak kalau jam kan muternya ke sini, sana kan. Nah ini ke sini, taburkan dikit-dikit aja. Nah sisanya buat masak dimakan. Saya masak juga pakai garam itu, bukan garam ini, bukan semacam ini, garam semacam itu. Jadi istri saya kalau masak pakai garam ini, bukan garam yang dari gunung, bukan. Justru dari gunung itu malah nggak bagus kalau buat masak. Biasanya yang buat masak itu malah, kalau itu buat lalap, garam gunung atau garam meja itu. Kenapa dibilang garam meja? Karena untuk lalap, bukan untuk masak. Jadi kalau garam untuk masak itu biasanya ya garam yang grosok itu. Memang kalau iya seperti ini, Mbak, seperti itu udah bertahun-tahun. Jadi jarang orang kena darah tinggi atau apa-apa kayak itu. Karena apa? Itu garam yang belum yodium. Kalau sudah yodium itu biasanya kalau dimasak jadi toksin. Makanya kalau orang luar negeri kalau masak jarang pakai garam. Jadi garam itu buat tambahan kalau sudah matang. Ada yang seperti itu lebih bagus. Jadi garam meja itu bukan untuk masak tapi untuk di meja. Nah ini makanya Mas Islam ini harus banyak bersyukur, cari jalannya syukur. Nah nanti biar cepat sehat. Terus semua kita harus doa itu dengan doa kita sendiri harus yakin. Justru doa kita itu banyak yang dikabulkan oleh Allah. Kadang-kadang kita minta doa sama orang kayak gitu kan, orang pinter kan, kadang-kadang kan gitu kan. Ya, itu belum tentu doa kita itu malah yang manjur. Nah ini nanti saya minta Mas Solehnya, kalau susah tidur nanti jempolnya 4, jempol kaki, jempol tangan, ini Mas Soleh dipijat-pijat aja. Kalau belum bisa tidur, udah dipijat-pijat aja jempolnya sampai tidur. Nanti tidurnya pulas. Ya, segini aja. Jempol tangan sama kaki. Iya, jempol tangan, jempol kaki, ini semua dipijat-pijat. Kalau mama sore kok nggak bisa tidur ya, udah jempolnya kaki itu pijat-pijat aja, ya pijat sendiri atau pijat istrinya yang pijat
sedikit, insya Allah nanti bisa tidur ya. Nah ini tulangnya ini nggak apa-apa ini. Nah ini sama dari dulu memang begini, karena sebelum sakit nggak pernah diperhatikan. Nah setelah sakit baru memperhatikan kok tulang saya begini. Ini setelah sakit memperhatikannya. Sakit nggak diituin? Ini enggak, ini tak pijet kenceng Iya, tak gini, nggak sakit kok. Nggak sakit kan? Sakit sedikit. Ya, sakit sedikit wajar kalau tulang begini sakit sedikit, tapi nggak sakit ngilu atau digerakin sakit. Nah kalau misal karena karena kepijat itu biasanya sakit, digini sakit, atau karena jatuh itu sakit. Itu jatuh lama katanya. Iya, jatuhnya udah dari kecil, cuman nggak diperhatikan. Kalau yang ini nonjol ini nggak diperhatikan. Jadi nggak masalah, ini jangan dipikirkan, nggak bikin masalah. Jadi nanti masalah ya dipijat-pijat gini aja, dipijat gini, nanti cepat bisa tidur. Enggak, jangan jempol aja dah, rajin semuanya lah dari Ya boleh. Gitu. Jadi sering-sering Terus dipijat coba ya, selonjorin, kan? selonjorin, agak mundur, selonjorin. Nah ini nanti dipijat-pijat ini fungsinya banyak memang. Fungsinya banyak. Jadi kalau ini sering dipijat-pijat, kalau mau tidur tuh dipijat-pijat, udah cepat merem. Terus kalau mau tidur, jangan diniatin tidur. Niatnya apa? Istirahat. Jadi kita niatnya istirahat, gitu ya. Jadi ruas-ruas ini lemah. Di ruas-ruas itu kalau namanya orang istirahat, mama kita habis nyangkul, lo kan capek kan? Udah istirahat, itu tidurnya pulas, walaupun 1 jam, 2 jam, 3 jam pulas dan enak. Nah, kalau kita kan orang Islam, nah kalau umpama nggak bisa tidur, umpama udah tidur 1 jam gitu, semalam udah tidur 1 jam atau 2 jam atau 3 jam, sisanya buat baca Al-Quran, diniati, oh iya ya, ini kan kesempatan kita. Jangan diniatin, wah kok saya nggak bisa tidur ya, padahal udah tidur tadi, ya kan, udah tidur 1 jam atau 2 jam. Iya. Itu yang bikin ganggu itu pikirannya seperti itu. Iya. Nah itu nanti Jen seneng, dia, wah lah ini kesempatan nih buat temen. Sama orang bilang nggak bisa tidur. Iya. Dan kadang-kadang kita rasa takut dimanapun, kadang-kadang takut. Iya nggak? Iya. Nah itu Jen yang ganggu itu Jen. Nah Jen itu nggak kelihatan. Mas Kisam mungkin nggak tahu, tapi kalau saya tahu, tapi nggak kelihatan bu, wow nonjol Jen seperti apa? Enggak. Cuman sekilas kelihatan gitu, tapi nggak apa namanya? Nggak nampak seseutuhnya, enggak. Lain dengan orang yang belajar ilmu jin, itu lain lagi. Kalau saya nggak pernah belajar, ilmu jin, saya nggak mau. Ilmu itu saya nggak mau, ilmu jin itu saya nggak mau. Nggak boleh juga. Jadi makanya dari dulu saya juga pernah mau diajari orang, saya nggak mau, saya tolak. Dikasih nggak mau, dibayar nggak mau, nah, kan udah tolak. Itu soalnya berbahaya. Nah, ini Mas Soleh nanti kalau umpama pengen tidur itu niatnya gini aja. Jadi niatnya tuh istirahat aja. Kalau niatnya istirahat, nanti tidurnya pulas. Walaupun 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai 5 jam mama pulas sudah. Itu udah enak. Dan mama jam 3 apa dari jam 12 mama apa jam 1 nggak bisa tidur. Udah itu enak. Buat aja baca Al-Quran. Ya kan? Dari Al-Fatihah sampai surat Anas kalau nyampe. Nah, senyampainya aja. Diberi terus. Itu ladang pahala. Itulah Allah memberi apa ya, ladang pahala pada kita seperti itu. Jangan kita nggak bisa tidur muring-muring, jangan. Memang itu kodarnya seperti itu, kita apa ya, kita nikmati. Tapi kalau ini usaha, ini kan tak bantu doa ya kan, tak terapi juga. Nanti Mas Soleh ini dipijat-pijat, jarinya ini boleh dipijat semua, boleh, sangat boleh, begini boleh. Tapi nggak usah terlalu kenceng begini, nggak usah. Santai aja, sambil istighfar boleh. Apalagi lebih bagus sambil istighfar kalau. Nah, tapi kadang-kadang mau istighfar itu mulut mau buka istighfar itu Jen kan seneng, nggak boleh itu biasanya dihibur ke TV ke apa. Makanya kalau saya tuh
Kalau TV jam 9 malam ke atas udah nggak boleh setel. TV, radio, kecuali sekali-sekali. Dari pagi sampai jam 9. Nah, kalau dari pagi sampai jam 9 malam terserah. Tapi kan kalau saya kan jarang di rumah. Rumah itu adanya orang cuma pagi sama malam. Nah, pagi-pagi jam habis subuh udah berangkat ke pasar. Enggak ada. Udah di pasar. TV itu jarang disetel. Jarang disetel. Belum tentu sebulan sekali disetel TV itu. Kadang-kadang pulang dari pasar udah mau maghrib, pulang mandi maghrib, ntar sebentar lagi ada kegiatan sambung. Ya udah nggak sempet. Kalau habis ngaji mama mau nyetel TV udah nggak mungkin, nggak boleh. Saya udah nggak boleh karena saya punya pedoman jam 10 kalau di rumah, kalau nggak ngaji harus sudah tidur. Jadi jam 11 itu udah tidur loh. Kami sekali-sekali setengah 12 masih melek ya pernah. Tapi kalau di rumah jam 10 harus tidur. Nanti mau jam 1 mau melek sampai pagi silahkan. Itu pedoman saya dari dulu. Soalnya kalau jam 1, jam 10 sampai jam 1 itu untuk kesehatan paling bagus tidur. Paling nggak sampai jam 3, syukur-syukur sampai jam 3 baru bangun, itu lebih bagus. Namanya semua penyakit itu pasti ada obatnya. Sakit apapun ada obatnya. Cuman kadang-kadang belum nemu. Nah, mudah-mudahan ini ketemu ya, ketemu obatnya. Nah, soalnya ini udah kelamaan Mas. Sakitnya udah kelamaan. Udah berapa bulan Pak sakitnya ini? Bilangnya sih dari bulan puasa, tapi nyeri apa namanya? Terasa Pusing-pusingnya itu nggak bisa dirutin itu paling berapa ya? Sebulan 2 bulan kan? 10 bulan. Ya udah nanti pokoknya gini aja. Mas Soleh ini kalau mau tidur pijet-pijet aja sebentar jari-jarinya ini. Ya kan? Terus diniatin istirahat. Coba minta lidi Mbak Lidi. yang agak gedean dikit, mau tak tusuk jarinya. Ini yang ini panas. Ya nanti tak tak terapinya nanti Mas itu. Di mie ayam kalau ada bisa. Ya. Udah lidi aja. Udah. Atau tusuk itu ya? Apa? Sempit ya? Nggak usah, ini aja cukup. Ini kalau ditusuk-tusuk ini biasanya terasa pusing hilang. Jadi pusing yang kayak apapun biasanya kalau pas terasa pusing ditusuk-tusuk segini sendiri. Makanya ini lidi jangan dibuang, disimpan aja. Nanti kalau terasa agak pusing banget, walaupun malam atau pagi, udah tusuk-tusuk aja ini. Ini titiknya, diinget-inget aja. Itu pasti sembuhnya. Sekali 2 kali memang kadang-kadang belum sembuh, tapi nanti 3 kali udah hilang, pusing hilang sendiri. Nah, karena rasa panasnya itu kan kadang-kadang kalau cuma malam kan, yang dilihat itu. Ya makanya itu tak baru itu ya di situ. Sekarang sampai siang ini. Nah, titiknya ini ya Mas ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik. 7 titik ini kanan kiri harus ditusuk seperti ini, tusuk. Bukan tusuk gini ya, tapi di gini-gini. Ya. Nanti kalau makin mamon ditusuk gini sakit. Nah, tekan aja. Itu mengalihkan pusing itu biar hilang. Kenapa? Saya ngobatin orang seperti ini. Karena saya dulu tuh pusing udah waktu masih bujang. Obat apapun nggak mempan. Ke dokter udah obat itu ya kalau obat dulu kan gede-gede gitu kan. Putih-putih gede-gede itu. Ada yang kuning rasanya nggak enak, harus tuh.
juga nggak sembuh. Tapi elam, alok, paring, udah mas, tusuk aja sini, ditusuk-tusuk, pusing hilang mas. Kita yakin aja. Nah, perlu keyakinan. Jadi cara nusuknya seperti ini. Jadi bukan ditusuk gini enggak, tapi di mencet-mencet seperti ini. Ya, nanti hilang, penyakitnya hilang, pusingnya itu akan hilang. Dan bisa tidurnya nanti juga, nanti ini dipijat-pijat tuh bisa tidur nyenyak. Walaupun tidur 1 jam itu udah paling enak. Jadi rasa puas, mata tuh merasa puas gitu. Nah, ini kalau tak lihat mata Mas Kisal tuh kosong. Jadi pandangan kosong, nggak ada. Bukan kurang tidur. Ya pokoknya nggak tahu, kelihatan kosong aja. Iya, Walaupun tidur pulas, memang kosong. Memang ada yang tak bilang ada yang gangguin karena di sini. Seperti kemarin di Jatiwaringin juga gitu. Suaminya Bu Woro, kenal nggak Bu Woro? Yang dokter itu kandungan yang di Saidah yang di sini Duren Sawit. Sawit itu samping Itu juga kan stroke udah 2 tahun. Itu juga pandangan kosong sampai kaca di kamar itu tak suruh pindah. Buang aja bu kacanya bu. Dia sering nganu di situ, sering ngaca di situ. Emang iya pak, iya. Nah, sekarang udah alhamdulillah, pandangan udah bagus, tidur ya udah nyenyak, rasa marah udah hilang, ya kan? Marah. darah tinggi juga. Ada Ya darah tinggi. memang ya obat dokter udah semua, tapi ya Allah belum memberi kesembuhan. Tapi alhamdulillah sekarang udah rasa marah udah hilang, udah belajar diri itu kadang-kadang udah nggak disuruh. Pandangan udah biasa, udah mau bertanda. Sekarang sama keluarga udah mau bertanda, mau gitu. Tadinya nggak mau diajak bertanda, nggak mau. Ada orang ngomong ya marah, Emosi. nggak suka. Apalagi orang nyanyi, apalagi suara HP. Iya itu saya kayak gitu nggak suka itu, marah-marah emang. Suara TV, suara HP itu saya emang nggak suka emang. Karena ada yang gangguin di pikiran. Nanti ditusuk-tusuk aja ya, ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titiknya ini ya, dicari di sini, jangan dibuang. Jadi digunakan nanti kalau terasa nggak enak, kalau masih pusing. Pakai lidi itu bisa juga yang mie ayam gitu. Apa namanya? Sumpit ya. Kegedean. Oh, gitu. Gedenya segini aja. Jadi nggak bisa Masuk gitu gede. ya. Nanti kalau umpama nggak bisa tidur, nggak aja baca Al-Quran mas, dari Al-Fatihah, diniatin dari Al-Fatihah. Insya Allah nanti sehat. Jadi dilawan, penyakitnya dilawan. Nah nanti kalau pagi itu langsung keluar aja, jalan kemana aja. Nyeker. Kalau ada duit, bawa duit, sanggup duit. Kalau ada makanan, ngantongi makanan untuk megang aqua boleh, ya kan? Sewaktu-waktu kita haus, minum. Bagusnya nyeker ya Pak. Kalau pagi-pagi boleh nyeker, tapi kalau panas-panas jangan. Kalau panas karena melepuh kakinya. Tapi kalau pagi-pagi jam 5, jam 6 nyeker boleh, malah lebih bagus. Kalau sendiri juga itu pikirannya nggak bisa Nyasar. Kita takut sekarang. kalau sendiri itu tetap ngelamun, maksudnya kalau jalan sendiri. Ya, dan jalan sama istri lah, nanti beli apa gitu, nggak apa-apa. Namanya berobat kok. Jalan sama. Nah dulu itu saya ngobatin itu Mubalek udah 20 tahun yang lalu, lebih 30-an tahun mungkin. Jadi dia tuh udah nggak bisa tidur, linglung, apa saja. Jam 3 malam tak suruh jalan, bapaknya nganterin. Nah sono ke lapangan, besok pagi jam 3 ke lapangan sono, jalan. Ya dijalani, alhamdulillah sampai sekarang sehat. Ya, namanya pengen sehat kok.
Jadi kalau pagi jangan tidur. Mulai besok pagi jangan tidur, dilawan penyakitnya biar cepat sembuh. Pengen cepat sembuh kan Mas? Iya, kalau pengen sembuh ya harus dilawan. Darah Penyakit itu harus putihnya dilawan. naik Pak kalau Pagi tidur. Oh, Ya mungkin. mungkin. Tapi saya kadang-kadang sekali-sekali juga tidur Mas. Kalau pas malam itu ya dari jam 1 mama jam 2 saya bangun sampai pagi itu kadang-kadang habis subuh kadang-kadang tidur, tapi kadang-kadang enggak setiap Bangunnya pagi. kurang enak kayaknya kalau habis Ya. subuh itu tidur nggak bangun. Kan itu tidurnya tidur hanya merebahkan badan, Istirahat. diniatin istirahat aja 5 menit 10 menit bangun, nah itu langsung semangat. Badan. Bukan Kalau begitu enak. bukan tidurnya tidur pengen tidur saya males, nah, lain. Bangunnya juga beda. Beda. Kalau hanya istirahat, netakin badan sebentar itu nggak apa-apa. Nggak apa-apanya bagaimana? Kita bangun itu langsung semangat, langsung enak. Memang apa-apa dengan niat kita. Makanya kan seperti ibadah, kerja itu dengan niat kita. Niatnya harus karena Allah. Berobat juga niatnya harus karena Allah, harus yakin. Iya. Jadi semua itu harus yakin. Dengan keyakinan itu insya Allah sembuh. Coba nunduk merem. Jangan mulai. Patahin pelan-pelan. Patahin. Ini loh. Nah, gini dipatahin. Jangan kaku. Patahin pelan-pelan. Nggak usah itu. Kakuan. Nah, Apa? coba nengok belakang. Lihatnya ke belakang. Nengok ke belakang. Coba penyakit apa? Pusingnya kurang nggak? Kalau ini kurang. Kurang. Enak ya. Kalau habis di terapi Jangan gitu. Jangan habis di terapi enak, jangan. Jadi kita harus yakin. Oh, ini habis di terapi enak. Seterusnya gitu. Terus jangan bilang kalau hari ini saya nggak bisa tidur. Jangan nggak bisa tidur. Belum bisa tidur.